Tuhan memberikan penglihatan yang besar, di mana dalam penglihatan itu terlihat olehku seorang yang berdiri di hadapan umat manusia. Dia seorang manusia, namun berkepala serigala. Dia pemangsa yang sangat ganas. Dia sangat buas. Dengan tangan dan kakinya juga itu terbuat dari besi. Dan saya juga melihat ada sesosok yang sangat besar yang dipenuhi dengan bulu gitu. Jadi bulunya sangat lebat. Tapi saya melihat ada cakar dan taringnya yang sangat besar. Dan saya perhatikan memang itu adalah seekor beruang. Jadi saat itu dia mengangangkan mulutnya dan memperlihatkan giginya yang sangat tajam. Yang hendak memakan segala sesuatu dengan kuku tajam yang mencengker. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Berulang kali Tuhan katakan, bukankah aku Tuhanmu telah berfirman bagimu? Ini artinya apa? Supaya kelak kita tidak ada tuntutan bagi Tuhan. Ya, kita tidak boleh menuntut Tuhan. Kami nggak tahu apa-apa. Kami nggak tahu kalau Tuhan memang tidak mengizinkan kami. Nah, bukan Tuhan tidak berfirman. Tetapi memang Tuhan memberikan firman-Nya bagi setiap orang-orang yang Tuhan pilih untuk menyampaikan kebenaran. Tinggal bagaimana respon kita menyikapi itu. Yang ada memang banyak mata kita yang tertutup, telinga yang tertutup, hati yang tertutup akan kebenaran. Kita terlebih dahulu takut akan perkataan dunia. Kita terlebih dahulu takut akan ancaman-ancaman dunia. Yang seharusnya saudara dan saya harus datang berdoa bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Saya pernah katakan, ambil doa puasa. Benar-benar tanya Tuhan untuk keputusan itu sebelum engkau melakukannya. Di saat saudara ambil doa puasa, saya percaya bukan Tuhan tidak berfirman. Dia akan memberikan jawaban melalui apa? Kalau saudara tidak bisa mendengarkannya secara audible, banyak cara Tuhan. Di saat engkau berdoa, tiba-tiba engkau membuka sosial media dan engkau mendapatkan hal yang sama. Dan engkau membuka firman Tuhan, engkau diberikan peneguhan. Karena Tuhan berbicara melalui banyak hal. Tiba-tiba engkau bertemu dengan seseorang dan seseorang itu membicarakan hal yang demikian. Dan jangan lakukan segala sesuatu, jangan memutuskan segala sesuatu jikalau itu bukan dengan hati yang teguh. Jikalau itu karena memang dorongan-dorongan akibat dari paksaan, jangan lakukan. Kalau itu dorongan daripada ketakutan, jangan kau lakukan. Karena apa? Segala pemaksaan, segala ancaman bukan berasal daripada Tuhan. Ya. Jadi, mari saudara, berhikmat. Jangan terjerumus. Sebab kelak semua mata akan melihat. Saya pernah sampaikan, bukan hari ini, bukan esok. Tetapi di hari-hari yang akan datang. Tahun-tahun yang akan datang. Kita tidak tahu apa reaksi yang ditimbulkan dari segala sesuatunya. Jadi berhikmat ya. Ibarat makanan saya memberikan kepada saudara. Saudara harus membuka dulu dan mengetahui dulu. Apa yang saya berikan baru saudara telan. Tidak di saat saya berikan saudara menelannya bulat-bulat ya. Tuhan memberikan kita juga akal budi untuk berpikir bahkan. Ya. Untuk mengetahui segala sesuatu. Jadi jelas ya. Di sini tadi Tuhan sudah katakan, bukankah aku Tuhanmu telah berfirman bagi engkau? Karena memang bukan 1-2 orang anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan untuk membukakan hal ini. Kalau saudara memilih suara terbanyak ya memang minoritas. Suara kebenaran itu minoritas.
Tetapi disinilah setiap hati benar-benar teruji ya. Jangan karena minoritas saudara mengatakan, oh sedikit kok yang mengatakan gak boleh. Jadi lebih banyak mengatakan bisa. Oh, gembala kami saja katakan bisa kok. Saya sudah jelaskan di video yang sebelumnya ya. Tentang hal ini. Bahkan itu diberikan kepada siapa? Saya sudah jelaskan, tidak usah saya mengulang lagi ya. Haleluya. Jadi berhikmat. Karena jemaat Philadelphia juga adalah minoritas yang kekuatannya tidak seberapa ya. Bahkan mereka ini yang dipandang kecil oleh dunia, tetapi mereka mengasihi Tuhan dan mereka melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengasihi mereka. Jadi kepada orang-orang kecil ini Tuhan akan bukakan hikmat. Kepada orang-orang kecil Tuhan akan bukakan pengetahuan. Karena apa? Mereka adalah orang yang bertalu-talu, berseru-seru di dalam nama Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita hanya melihat minoritas dan mayoritas, melihat banyak enggaknya, jangan salah saudara. Orang yang masuk ke neraka itu jauh lebih banyak daripada orang yang selamat, ya. Haleluya. Jadi di sini kita harus benar-benar memperoleh hikmat. Jangan asal mengambil keputusan, tanya Tuhan, ya. Jadi gimana dong Bu? Nanti saya tidak bisa ke sana, tidak bisa kemari, tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Bayar harga. Di sini saja kita sudah tidak bisa bayar harga. Bagaimana di saat penerapan yang mutlak itu nanti diberikan? Bagaimana coba? Jangankan tidak bisa ke sana kemari, tidak bisa ke mall. Membeli dan menjual tidak bisa. Otomatis apa? Kita harus rela. Tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Kita harus mempersiapkan diri untuk benar-benar teraniaya itu di masa itu, ya. Jadi di sini saja kita sudah kalah dengan pekerjaan yang akan lepas dengan segala sesuatu. Percaya. Percaya di saat kita benar-benar taat akan perintah Tuhan, maka kedaulatan Tuhan akan Tuhan nyatakan. Hiduplah di dalam iman. Hiduplah berjalan dengan iman. Karena di saat saudara hidup berjalan iman, maka damai sejahtera akan Tuhan taruhkan di dalam diri saudara. Seberapa berat pun badai yang akan saudara lalui. Hidup saya sampai hari ini, saya juga berjalan dengan iman. Asalkan cukup makan dan pakaian, saya tetap berjuang. Saya berdiri di dalam otoritas Tuhan. Mau hanya makan ikan asin juga, mau hanya makan kerupuk juga, itu tidak masalah. Karena hati ini tetap bersuka cita dan beria-ria di dalam Tuhan. Haleluya. Damai sejahtera ini tidak akan dibeli dengan harta apapun. Miliki di dalam iman yang teguh. Oke, saya akan lanjut. Dan di saat berdoa itu, Tuhan juga memberikan saya penglihatan yang saya tidak mengerti. Namun puji Tuhan, Tuhan memberikan pengertian dari segala penglihatan itu. Karena memang dia Tuhan yang berkuasa, yang akan menyerukan kepada kita segala sesuatu yang akan kita hadapi. Ya, jadi Tuhan itu sangat baik. Bukan Tuhan tidak berfirman. Nah, saya akan pegang itu dan saya harap saudara sekalian memegang itu. Bukan Tuhan tidak berfirman dan bukan Tuhan tidak membukakan segala sesuatu apa yang kita hadapi di hari-hari terakhir ini. Ya. Jadi saat itu Tuhan memberikan penglihatan yang besar. Di mana dalam penglihatan itu terlihat olehku seorang yang berdiri di hadapan umat manusia. Dia seorang manusia, namun berkepala serigala. Dia pemangsa yang sangat ganas. Dia sangat buas. Dengan tangan dan kakinya juga itu terbuat dari besi. Dan saya juga melihat ada sesosok yang sangat besar yang dipenuhi dengan bulu gitu. Jadi bulunya sangat lebat. Tapi saya melihat ada cakar dan taringnya yang sangat besar. Dan saya perhatikan memang itu adalah seekor beruang. Jadi saat itu dia mengangangkan mulutnya dan memperlihatkan giginya yang sangat tajam, yang hendak memakan segala sesuatu dengan kuku tajam yang
mencengkeram, ya. Nah, dan dalam penglihatan itu juga Tuhan memperlihatkan ada juga beberapa sosok yang berdiri bertubuh besar, yang tubuhnya seperti binatang, yang bertanduk besar, dan ada juga yang tubuhnya seperti manusia, namun berkepala seperti harimau, seperti macan. Macan dengan harimau mirip ya. Jadi waktu saya melihat itu, ya kepala macan dengan harimau mirip ya. Pokoknya ya seperti itu saya lihat ya. Nah, jadi dalam penglihatan itu mereka ini semua mereka menguasai bumi. Jadi setiap binatang-binatang itu memiliki karakter tersendiri dalam penguasaan mereka akan bumi. Ya, jadi ini tadi binatang-binatang itu dan yang bertubuh manusia itu yang berkepala binatang itu mereka adalah pribadi-pribadi yang hendak menguasai dunia atau bangsa-bangsa yang hendak menguasai dunia. Ya, jadi mereka memiliki karakter-karakter tersendiri dalam penguasaan akan bumi ini. Jadi saya akan jelaskan tentang manusia yang pertama yang berkepala serigala itu. Di sana saya bertanya kepada Tuhan apa pengertian daripada yang berkepala serigala, yang dia memiliki tangan dan kaki besi tersebut ya. Dan Tuhan mengatakan kalau itu berbicara pemangsa yang memiliki tubuh yang sangat besar, bahkan kekuatannya 1000 kali lebih kuat daripada binatang pemangsa ya. Nah, jadi dia mempunyai power yang sangat besar untuk memangsa mangsanya ya. Jadi kekuatannya 1000 kali lipat dari binatang buas. Dan yang kedua itu binatang yang berbulu tebal itu yang itu beruang, itu menggambarkan manusia yang hanya memikirkan keserakahan, yang hendak merampas seluruh bumi dengan kekuatannya. Jadi serigala itu pun hendak merampas seluruh bumi dengan kekuatannya, dan begitu juga dengan beruang tersebut. Cuman beruang ini itu berbicara keserakahan yang sangat besar, dan dengan binatang yang lain yang bertanduk itu, jadi di saat itu saya melihat dia menanduk binatang-binatang yang lain gitu. Jadi dia juga memiliki power yang sangat besar di muka bumi. Ya, nah karena saat itu dia menanduk binatang-binatang yang lain. Nah dia seperti menggeser semuanya gitu kan. Nah jadi ini Tuhan katakan kalau itu adalah satu bangsa yang akan menggeser bangsa-bangsa lainnya. Nah jadi nggak lama kemudian saya diperlihatkan akan keadaan dunia yang akan datang. Nah di sini saya melihat kekacauan yang sangat besar. Jadi kekacauan itu terjadi di mana-mana. Ada sampar yang sangat besar, saya tidak tahu ini apa nantinya, tetapi memang saya melihat orang dengan tubuh mereka yang penuh dengan kesakitan. Jadi oleh rasa sakit itu pun mereka mencari kesembuhan itu tetapi sangat sulit. Tetapi sakit mereka itu sangat berlebihan ya. Dan saya juga melihat berbagai peristiwa yang besar di mana-mana yang semakin besar. Ada bencana, ada air, bahkan ada gunung-gunung yang meletus yang mengeluarkan lava ya. Jadi banyak yang Tuhan perlihatkan, dan saya juga melihat orang-orang yang kelaparan, dan banyak juga yang merasakan pemanasan seperti panas bumi yang sangat besar. Jadi ini pemanasan global. Saya ingat waktu diberikan penglihatan tentang pesan tentang pemanasan global yang akan terjadi, dan itu saya melihat keadaan dunia dengan panas di dalam tubuhnya yang sangat membara. Jadi mereka sangat kepanasan. Saya tidak tahu itu efek dari apa, tapi sebenarnya sebelumnya saya sudah pernah katakan, dengan perkembangan teknologi ini nanti panas bumi akan semakin mencekam ya, akan semakin mencekam. Gelombang-gelombang panas itu nanti bahkan akan merusak tubuh manusia. Jadi di sini kita harus berjaga-jaga ya. Nah, saya juga mendengar teriakan di mana-mana.
Itu saya mendengar tolong, tolong seperti itu. Nah, waktu penglihatan itu saya benar-benar gemetar dan tubuh saya itu sampai keringatan ya. Nah, jadi pencobaan-pencobaan datang melanda bumi. Saya melihat kehancuran yang sangat besar, kekacauan terjadi di mana-mana. Bahkan banyak umat Tuhan yang sangat teruji di saat itu. Banyak mereka yang tidak tahan dalam berbagai pencobaan tersebut. Dan tidak lama kemudian saya diperlihatkan ada 2 orang yang berdiri. Ya. Jadi waktu saya bertanya, kedua orang itu siapa? Dan mereka itu seperti sosok yang sangat tegap dan bijaksana. Mereka tidak memiliki rasa takut, mereka tidak memiliki rasa gentar. Mereka maju menerobos dan mereka menyatakan kebenaran akan firman Tuhan dengan begitu lantang. Waktu saya bertanya siapakah mereka, dan Roh Kudus mengatakan kalau mereka itu adalah kedua saksi yang akan datang memberitakan kebenaran yang sesungguhnya untuk meneguhkan iman orang-orang percaya. Jadi di sini saya mengingat tulisan-tulisan dalam kitab Wahyu ya. Nah, 1 bulan ini memang Tuhan perintahkan saya untuk mempelajari kitab Wahyu. Di manakah nanti datangnya kedua saksi dan apa yang kita alami? Nah, di mana kedatangan Tuhan yang sampai sekarang ini memang itu menjadi suatu teka-teki ya. Tidak ada ilmu yang pasti bagi mereka, tetapi bagi setiap anak Tuhan itu bukanlah teka-teki. Dari sekarang saya himbau kita semua untuk membaca kitab Wahyu supaya kita berpengertian, supaya kita tidak merasa di zona nyaman ya. Karena setelah saya membaca kitab Wahyu dalam sebulan ini, berat yang akan kita hadapi, sangat berat gitu. Dan benarlah kalau memang iman-iman orang-orang yang katanya di dalam Tuhan benar-benar akan teruji. Dan ini masanya kita harus mempersiapkan diri. Dan itu telah dimulai dari sekarang. Saya mengingat waktu Tuhan katakan tahun 2020 itu adalah tahun permulaan penderitaan. Nah, di saat permulaan penderitaan itulah, maka di sanalah kita teruji. Ini kelihatan. Bahkan dari apa yang kita terima saat ini kita teruji gitu ya. Nah, masih ada kesempatan gak Bu? Oh masih. Masih ada kesempatan ya. Nah, bahkan di saat kedua saksi datang itu mereka itu meneguhkan iman orang-orang percaya ya. Nah, jadi waktu setelah selesai diberikan penglihatan itu dan Tuhan memberikan pengertiannya akan semua binatang-binatang itu, kemudian saya melihat ada seorang yang berdiri dan berjubah putih, tetapi saya tahu itu bukan Tuhan gitu. Nah, dan itu adalah malaikat gitu ya. Dan dia berkata, ini saya ada tuliskan, saya akan baca apa yang dia sampaikan. Nah, dia berdiri sangat tegap dan dia menyampaikan segala sesuatu kepada umat manusia yang harus saya sampaikan bagi kita semua. Jadi dia ada mahkota kecil di atas kepalanya, dia berjubah putih, dia tinggi ya. Nah, dia katakan, "Terwah berbunyi. Sekaranglah saatnya, janganlah berpaling dari kebenaran. Sebab tibalah saatnya bumi berseru-seru. Tibalah saatnya kambing domba berdiri dan akan kelihatan dan pada akhirnya akan dipisahkan. Berbagai-bagai pencobaan menghampiri bumi begitu besar. Karena masa yang telah dijanjikan akan tergenapi. Berjaga-jagalah. Bangsa-bangsa akan semakin bangkit. Karena perebutan wilayah sudah mulai direncanakan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Binatang-binatang itu akan menyesatkan bangsa-bangsa. Berbekal kelicikan, mereka akan menguasai bumi ini. Maka dengan itu berjaga-jagalah. Saatnya akan tiba. Masa kesesakan menghampiri segala bangsa. Janganlah berdiam diri.
Janganlah berpangku tangan. Dengarkanlah Tuhan berfirman dan berseru. Bangsa bangkit melawan bangsa. Semakin besar keserakahan mereka menguasai bangsa-bangsa, maka semakin besar perencanaan mereka untuk membinasakan umat manusia. Berhikmatlah hai umat manusia, segala hal akan mereka lakukan menguasai bumi ini. Janganlah memberi diri sebagai penggenapan bagi perancangan mereka akan bumi ini. Sekali lagi, ini ada hubungannya dengan apa yang kita bicarakan. Janganlah memberi diri sebagai penggenapan bagi perancangan mereka akan bumi ini. Janganlah tercemar sel di dalam tubuhmu. Tuhanmu Tuhan yang berkuasa atas tubuh juga darahmu di dalam segenap penciptaannya. Jagalah tubuhmu. Dalam seluruh tubuhmu, sel darah yang kuduslah yang telah mentahirkanmu akan segala sesuatu. Percayalah sampai harinya tiba. Janganlah memberikan diri terhadap sesuatu untuk mencemarkan tubuhmu. Perbedaan pemikiran manusia telah teruji di dalam keputusan. Bagaimana manusia bisa mendengar suara hati dan bagaimana mendengar suara Tuhan. Mana yang benar dan mana yang tidak benar, semuanya berjalan menurut pikiran manusia. Maka oleh keadaan yang seperti inilah, manusia hendaknya berhikmat, mengerti di mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Jauhkanlah dirimu dari semuanya itu, supaya mengerti pikiran Kristus dalam kehidupanmu di masa yang akan datang. Sekali lagi, jauhkanlah semuanya itu supaya engkau mengerti pikiran Kristus dalam kehidupanmu di masa yang akan datang. Maka pengertian itulah yang akan menyelamatkanmu, sebab masa itu sudah akan tiba, di mana bangsa-bangsa sudah memiliki kepentingan masing-masing. Dengan keadaan inilah, maka bangsa-bangsa mengusahakan segala sesuatu untuk memenuhi keinginan hati juga pikiran mereka. Dalam darahmu, Tuhan telah memberikan jaringan yang sempurna dan dikuduskan lagi oleh tubuh dan juga darahnya. Maka seluruh bumi tunduklah kepadanya. Jangan kekhawatiranmu menutupi hikmat yang daripada Tuhan. Berhikmatlah. Darahmu sangat berguna bagi tubuhmu. Jaringan itu telah terbentuk dengan sempurna, memberikan kekuatan bagi tubuhmu. Jangan menghamiri. Tubuhmu bukanlah perbudakan. Semuanya itu bukanlah penyelamat. Ketahuilah, masa ini telah diberitahukan sebelum terjadi di muka bumi. Sampar itu sudah tertulis sebagai bagian dari penggenapan akan firman Tuhan. Maka semuanya ini pun berlalu sesuai dengan waktu Tuhan. Oleh sebab itu, berhikmatlah menerima segala perintah sesuai di dalam firman-Nya. Bukan Tuhan tidak berfirman, namun manusialah yang menutup telinga, bahkan mencela. Sesungguhnya manusia harus mendengar dengan berdoa, sebab di dalam hati mereka Tuhan telah berfirman. Namun manusia menutup hati mendengar seruan itu. Akan banyak kematian yang terjadi dengan tiba-tiba. Mereka akan mengalami kesakitan yang mendadak. Sel darah mereka tiba-tiba pecah dalam tubuh. Terdapat juga serangan yang kuat yang akan mencengkeram jantung, terjadi oleh darah yang kurang menyatu di dalam tubuh. Saatnya bagimu mengerti, jikalau sekelompok manusia sudah merencanakan semuanya ini, janganlah menerimanya. Kesakitan akan melanda bumi. Ini poin pentingnya. Janganlah menerima ini. Kesakitan akan melanda bumi.
engkau mengalami kesakitan itu di dalam darahmu yang teramat besar di saat menerima itu. Jangan menerimanya. Sakit yang engkau rasakan saat itu menyengat seluruh tubuhmu. Sengatannya seperti jeruji-jeruji besi tajam menyakiti seluruh tubuhmu. Maka percayalah, akhirilah semuanya itu. Tuhan telah berfirman bagi seluruh bumi. Manusialah yang belum memberi hati, sebab manusia sudah banyak yang jauh daripada Tuhan. 7 tulah akan terjadi sebelum masa yang dahsyat itu tiba di hadapanmu. Sekali lagi saya sampaikan ya, ini sudah pernah diberitahukan juga. 7 tulah akan terjadi sebelum masa yang dahsyat itu tiba di hadapanmu. Ketahuilah hai seluruh bumi, disinilah masanya. Bumi sudah mengalami pencobaan semakin besar. Tekanan-tekanan akan terjadi kepada seluruh manusia, sebab masanya sudah akan tiba. Tekanan demi tekanan segera akan diberikan menuju masa di mana manusia ditekankan supaya mereka menerima tanda itu sebelum bumi ini berlalu. Tinggalkanlah perkotaan, pergilah ke gunung-gunung di saat engkau melihat semuanya terjadi, sebab masa akan semakin sulit. Dunia nyata akan melihat keganjilan-keganjilan sedang terjadi. Tulah akan semakin besar. Kehidupan akan semakin berkesusahan. Kehidupan akan semakin sulit. Kelaparan akan menghampiri bumi. Tangisan-tangisan akan terdengar. Jeritan akan menggema. Seruan terus-menerus memohon belas kasih-Nya. Maka di sanalah manusia pun mulai kecewa kepada Tuhan. Di sanalah manusia mulai melihat dan mempercayai nabi-nabi palsu yang muncul di bumi setelah semuanya menjadi kesusahan. Kemunculan nabi-nabi palsu menjerat umat Tuhan, mengadakan mukjizat dan kesembuhan. Mereka juga akan membicarakan hal-hal dunia yang mengenyangkan perut mereka, dan mereka menjatuhkan iman orang-orang yang percaya Kristus sebagai Mesias. Mereka akan menjatuhkan iman orang-orang yang percaya Kristus sebagai Mesias. Semuanya akan memurnikan umat kudus. Bertahanlah dalam segala hal. Iman yang teguh tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Kesusahan-kesusahan tidak akan meruntuhkan iman orang percaya yang kepadanya Tuhan memberikan kehidupan kekal di sorga. Jadikanlah imanmu iman yang tahan uji. Bersatulah umat kudus. Haleluya, saudara terkasih di dalam Kristus. Inilah yang diserukan oleh seorang yang berjubah putih tersebut, dan dia adalah malaikat kudus yang menyampaikan pesan bagi seluruh umat manusia. Inilah yang harus kita pahami. Jadi bagi engkau yang tidak menerima, bertahanlah. Jangan takut. Jangan gentar. Tuhan ada di pihak kita. Dia ada di pihak kita. Jangan takuti. Sekalipun kematian yang akan menghampiri, ketahuilah, hidup bagi kita adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Jangan takut untuk mati. Di saat engkau berjalan di dalam kebenaran. Sebab seorang yang mati di dalam Kristus, seorang yang mati di dalam kebenaran dan yang akan meninggalkan dunia, maka tempat yang begitu mulia, tempat yang begitu luar biasa, yang tiada duka, yang tiada kesusahan, Tuhan telah sediakan. Di sanalah upah kita
sebagai mempelai suci kerajaan sorga. Haleluya. Jadi bagi para mempelai, jangan takut. Jangan takut untuk didera, jangan takut untuk teraniaya, jangan takut untuk martir, tetapi persiapkanlah dirimu supaya di hari itu tiba kita benar-benar sebagai mempelai suci yang hidup di dalam kekudusan. Haleluya, saudara terkasih dalam Kristus. Saya percaya melalui kesaksian ini iman kita diteguhkan. Dan ini sudah saya terima tanggal 1 September dan baru hari ini bisa saya sampaikan kepada saudara ya. Mengingat segala persiapan akan segala sesuatu yang sedang kami lakukan saat ini. Dan kami juga tetap memohon agar kami tetap didukung dalam doa, sebab kami berjalan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus ya. Jadi maju untuk melayani setiap jiwa-jiwa agar semakin dimenangkan dan dimerdekakan. Bagi setiap engkau yang berjalan di dalam iman, ketahuilah Tuhan senantiasa berfirman bagimu dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Jangan khawatir. Inilah masanya kita harus mengetahui. Asalkan cukup makan dan pakaian dan tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Jangan takut, jangan gentar ya. Disinilah kelihatan laskar-laskar Kristus yang sesungguhnya. Disinilah kelihatan pribadi-pribadi yang tahan uji ya. Masih ada waktu kita untuk menjalani hari-hari esok. Masih ada waktu untuk kita menjalani segala sesuatu yang telah tertulis. Jadi kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini masih hal kecil yang kita hadapi. Ini masih hal kecil yang sebagai ujian ada di hadapan kita. Tahan ujilah. Jadi kalau saudara punya alasan bagaimana kami tidak bisa begini dan begitu. Nah, jikalau kita tidak bisa meninggalkan dunia, maka jangan harap untuk bisa bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya. Sebab orang yang mengikut Kristus harus benar-benar meninggalkan dunia ini, harus benar-benar pikul salib, tetap saling mengasihi ya, dan lakukan pemberesan. Dari saat ini Tuhan berfirman bagi kita, jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang ada. Pergunakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita di hari-hari terakhir ini. Kita ada di dalam dunia hanya hitungan waktu manusia. Kita ada di dalam dunia hanyalah untuk diuji kelayakannya. Ini bukan saatnya engkau menikmati segala hartamu, segala kemolekanmu. Ini saatnya engkau harus benar-benar menikmati hadirat Tuhan yang akan memberikanmu damai sejahtera, yang akan melepaskan ketakutanmu, yang akan melepaskan kegentaranmu. Jangan khawatir saudara, maju. Saya yang ada di tanah ini saat ini, saya juga berjuang ya. Saya ada di tanah ini bukan utusan manusia, tapi Roh Kudus yang mengutus saya untuk mendoakan tanah ini. Bahkan luar biasa bagaimana cara Tuhan menarik saya diperintahkan. Waktu tahun 2020, anakku 10 bulan terhitung dari hari ini engkau harus meninggalkan tanahmu dan engkau harus pergi ke Pulau Batam. Nah, saya menghitung bulan 10 itu akan jatuh 10 bulan itu jatuh di bulan 6. Nah, di saat bulan 6 hampir datang, Tuhan tetap berikan peringatan supaya bulan 6 saya harus meninggalkan tanah kelahiran saya dan saya harus membawa anak saya. Gitu ya, coba. Tapi saya tetap percaya. Saat itu saya masih kompromi. Tuhan bulan 8 deh gitu, supaya selesai dulu semua. Tuhan hanya berdiam, Tuhan tidak menjawab, karena perintahnya lah yang memang benar-benar memiliki otoritas tertinggi ya. Nah, kita manusialah yang memang kompromi. Saya sampaikan bulan 8. Tapi apa yang terjadi? Bulan 6 Tuhan menarik saya dengan caranya melalui pendaftaran anak saya yang dipersulit, ya kan? Akhirnya mau tak mau saya berangkat ke Batam. Saya tinggalkan tanah Batam.
Bahkan itu saya tinggalkan semuanya begitu saja, ya kan. Nah, ternyata saya sampai di Batam, masih di bandara saja kabar baik sudah diberikan. Sudah dibereskan masalah pendaftaran. Tetapi setelah di Batam saya sadar. Karena seminggu setelahnya sudah PPKM diberlakukan. Otomatis jangankan bulan 8. Bulan 7 pun saya tidak akan bisa berangkat. Sementara Tuhan mau Pulau Batam ini harus didoakan. Jadi berjalan saudara. Ini saatnya anak-anak Tuhan berjalan dengan iman ya. Kalau saudara bertanya siapa yang mensponsori, Tuhan. Apa yang ibu kerjakan melakukan perintah Tuhan. Dan saya hidup berjalan dengan iman. Tetapi jangan kita menjadi seorang pengamis atau peminta-minta. Kalau Tuhan sudah perintahkan, dia bertanggung jawab atas hidup kita. Tetapi jangan meminta lebih akan hidupmu ya. Tuhan akan memberkati. Terbukti sampai detik ini. Di saat saya benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan dari tahun 2016. Saya melepaskan apa yang menjadi pekerjaan saya. Sampai hari ini Tuhan pelihara ya. Tetapi karena memang panggilan saya full time di dalamnya. Nah, kalau saudara panggilannya bukan full time, tetapi ingat saudara tetap melayani. Saya tidak mengatakan saudara untuk meninggalkan pekerjaan saudara, tidak. Karena itu mempunyai bagian masing-masing ya. Nah, saat ini memang Tuhan memakai khusus untuk menyampaikan pesan Tuhan dan mendoakan setiap pulau-pulau, dan itu saya lakukan sampai detik ini. Nah, jadi saya mau kita juga memiliki iman yang sama. Percaya akan kuasa Tuhan. Jangan khawatir akan sekolah anakmu. Jangan khawatir akan pekerjaanmu. Jangan khawatir engkau tidak bisa pulang kampung atau bagaimanapun ya. Sebab kekhawatiran itu hanya dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Ketakutan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal pribadi Tuhan. Engkau adalah anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Maka saya percaya engkau mengenal pribadinya. Seberapa besar dia akan menyertai dan memberkati hidup saudara. Karena di saat kita berserah, dia buka jalan. Haleluya. Dia buka jalan. Saat tiada jalan, dialah Tuhan yang selalu setia. Dia menuntunmu di saat engkau jauh, dia membawamu. Dia Tuhan setia. Dia Tuhan yang setia. Sekalipun engkau jauh, saya jauh. Sekalipun saudara tidak setia, saya tidak setia. Namun dia Tuhan yang setia. Karena apa? Dia tidak bisa menyangkal dirinya kalau dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Haleluya saudara. Mari penuhi hidupmu dengan apa? Dengan cinta kepada dia yang memiliki kehidupan kita. Berikan segenap waktu. Puji dan sembah dia dalam segala keadaanmu. Senantiasa berseru-seru di dalam nama Tuhan. Senantiasa ingat akan dia. Jalin hubunganmu dengan dia. Ingat dia setiap waktu, setiap saat. Jadikan dia sebagai kekasihmu. Saya akan membawakan saudara kepada momen di saat kita merasa deg-degan atau merasa senang. Di saat kita mengingat orang yang kita kasihi. Ya, di saat kita mengingat wajahnya saja pun kita sangat bahagia. Apalagi di saat bertemu. Begitu juga jadikan Tuhan dalam hidupmu. Di saat engkau mengingat ada nafas yang Tuhan taruhkan bagimu, engkau ingat dia, maka di sana Tuhan akan sangat bahagia. Yohanes pasal 5. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda.
Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar.
Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Yohanes pasal 6. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bagul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka
Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Orang banyak mencari Yesus. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.